Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Bu Kokom kini sudah dipindahkan ke ruang inap, dan sudah 3 hari dirawat, perlahan kondisinya mulai membaik. Bu, cepat sehat ya, kalau ibu sehat mungkin lusa sudah boleh pulang, kata Sule sambil menyuapi ibunya. 3 hari Bu Kokom dirawat, tapi anak-anak yang lainnya hanya beberapa kali saja datang, dan tidak pernah menginap. Hingga Anwar datang sambil membawa buah-buahan. Anwar datang bersama Aurel, istrinya. Bagaimana keadaan ibu? Tanya Anwar. Ibu cukup baik, jawab Bu Kokom. Anwar yang sehabis menemui ibunya langsung duduk di samping Sulis dan bertanya soal biaya pengobatan. Lis, biaya ibu ini ditanggung sama bawah semua kan? Tanya Anwar. Alhamdulillah, Sulis sama sekali tidak mendapatkan uang sepeser pun dari siapa-siapa, jawab Sulis. Jangan bohong, lagian kamu punya uang dari mana biaya semua ini? Maaf saja, aku tidak bisa bantu sedangkan sekarang aku juga sedang terpuruk karena musibah itu, jelas Anwar. Cobalah berbakti pada ibu bang, insya Allah akan selalu menjaga dan melancarkan rezekimu, kata Sulis. Rezeki kamu saja tidak lancar, tapi pintar mengomentari orang, kata Anwar dengan nada tidak enak. Sulis hanya bisa mengelus dada mendengar jawaban dari abangnya. Sudahlah mas, ayo kita pulang. Kan aku sudah bilang tidak usah kesini, kita malah dihina sama orang yang lebih hina, gumam Aurel. Anwar dan Aurel begitu sangat tersinggung dengan ucapan Sulis, hingga mereka berdua marah dan langsung pulang. Beberapa saat kemudian baru yang lainnya datang juga untuk menjenguk Bu Kokom. Loh Lis, Anwar tadi mana? Tanya Bu Kokom. Pulang Bu, jawab Sulis. Lis, ibu sakit seperti ini sangat senang, gumam Bu Kokom. Sulis yang tadi tampak biasa saja kini menatap ibunya dengan tatapan bingung. Maksud ibu? Tanya Sulis. Lis, dengan seperti ini ibu bisa berkumpul dengan anak-anak ibu. Kita semua sekarang berkumpul di sini. Tapi kenapa Anwar pulang lebih awal? Kata Bu Kokom. Bu Kokom begitu sangat memimpikan bisa berkumpul dengan anak-anak sebelum meninggal dunia. Sudah 5 hari dirawat di rumah sakit, tapi keadaan tidak kembali stabil lagi. Sulis pun jadi cemas dengan keadaan ibunya, selain itu juga biayanya sudah menipis. Lis, sudah bosan di rumah sakit, ibu ingin pulang, kata Bu Kokom. Tapi Bu, kita akan pulang sampai keadaan ibu sudah membaik, kata Sulis. Tidak Lis, ibu ingin pulang hari ini juga, pinta Bu Kokom. Ya sudah, Sulis akan bicara dulu ke dokter, kata Sulis. Sulis langsung meminta izin kepada dokter dan memberitahu kalau ibunya sudah ingin pulang. Di sisi lain, Ari datang dan menemui Sulis ingin memberitahukan sesuatu hal yang pasti akan membuatnya sakit hati. Lis, kamu tahu tidak, kenapa tidak ada yang mau memberikan dana untuk biaya ibu? Tanya Ari. Hah, maksudnya apa mas? Tanya Sulis bingung. Ternyata Anwar sangat sakit hati dengan ucapan Sulis sehingga menceritakan kepada semua saudaranya. Yang pasti Anwar bilang yang tidak-tidak juga. Mas kata siapa? Tanya Sulis. Di luar saja sudah ramai berita ini Lis, kata Ari. Ternyata Anwar bilang kalau Sulis telah menghinanya karena kebangkrutan yang terjadi. Dan Anwar bilang kepada saudara-saudaranya kalau Sulis tidak sudi menerima uang dari mereka. Dan juga menuduh kalau keempat anak yang lainnya sangat tidak becus mengurus Bu Kokom. Karena terbawa emosi, akhirnya yang lain ikut marah kepada Sulis. Bahkan tanpa Sulis sadari, saudara-saudaranya sudah menyindirnya di akun media sosialnya masing-masing. Impas dong, lagian yang ngurus juga sudah dapat bagian rumah besar di kampung, tulis Aurel di media sosialnya. Astagfirullahaladzim, gumam Sulis berusaha sadar bahwa sampai sekarang rumah itu belum diapa-apakan oleh Sulis. Dijual saja tidak laku dan ditempati juga susah karena jauh dari pemukiman. Hari ini Bu Kokom sudah pulang dan kedepannya akan dirawat oleh Sulis saja. Biaya yang dikeluarkan saat di rumah sakit pun tidak sedikit. Tok-tok, tapi saat mereka baru sampai di rumah tiba-tiba Delima datang bersama suaminya. Lis, kenapa pulang tidak ngasih kabar? Kan tadi aku cari-cari di rumah, kata Delima. Sulis diam dengan sibuk mengurus ibunya. Bu Kokom melihat ada kejanggalan di sini karena biasanya Sulis selalu ramah dan ceria. Cukup lama Delima di sini sambil mengobrol bersama ibunya.
Delima juga terlihat memberi uang kepada ibunya. Bu, sudah sore, Delima masih ada acara di luar, jadi Delima pamit dulu ya, kata Delima. Setelah Delima pergi, Bu Kokom langsung memberikan uang senilai 1 juta kepada Sulis. Lis, ini uang dari Delima, kata Bu Kokom. Bu Kokom menyuruh menyimpan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, tapi Sulis bilang uang itu akan disimpan untuk berobat ibunya nanti. Iya Bu, akan Sulis simpan, kata Sulis. Lis, ibu mau minta sesuatu, lirih Bu Kokom. Sebenarnya sore ini Sulis sangat capek dan ingin sekali istirahat, tapi dia menahannya demi menjaga ibunya. Ada apa Bu? Tanya Sulis sedikit kesal. Wajar saja, Sulis sedikit kesal mungkin karena efek lelah juga. Tapi ketika menyadari itu Sulis langsung beristighfar. Tolong anak-anak ibu suruh kumpul nanti malam, ibu ingin melihat mereka semua, katanya. Besok saja ya Bu, kata Sulis. Ibu ingin malam ini, kata Bu Kokom. Sulis yang sangat lelah itu terpaksa pergi ke rumah abang-abangnya, karena jika memberitahu di telepon atau di grup keluarga pasti tidak ada balasan apapun. Karena tidak ada kilometer kendaraan, akhirnya Sulis jalan sampai di jalan raya mendapatkan ojek. Dengan badan yang sudah sangat letih, Sulis tidak mampu untuk menolak permintaan ibunya. Bang Bowo, Assalamualaikum, ucap Sulis. Ternyata di rumah Bang Bowo sedang ada Anwar dan istrinya. Mereka terlihat mengobrol santai sambil memakan cemilan. Ada apa Lis? Tanya Bowo. Wajah Anwar dan Aurel masih terlihat masam karena mungkin masih memendam kekesalan kepada Sulis. Ibu ingin nanti malam kita berkumpul di rumah Bang, kata Sulis. Memangnya ada apa? Dan kenapa kamu ngos-ngosan seperti ini? Tanya Bowo. Sulis tadi berjalan kaki di setengah perjalanan. Tidak tahu tapi ibu ingin kita berkumpul malam ini. Kita semua tidak ada yang bikin alasan sibuk, kata Sulis. Oh baiklah, bentar lagi kami akan ke sana, kata Bowo. Bang Anwar sama Kak Aurel juga datang ya, kata Sulis menurunkan egonya. Anwar dan Aurel hanya mengangguk. Kemudian Sulis langsung berpamitan untuk pergi dan akan ke rumah Adnan dan Delima. Meskipun mereka tahu Sulis datang tidak menggunakan kendaraan, tapi tidak ada yang berinisiatif untuk mengantarkannya. Setelah semua saudara sudah diberitahu, akhirnya Sulis langsung pulang. Di sana Ari sudah menunggu kedatangan Sulis. Lis, ayo sini masuk, kata Ari. Sulis langsung masuk ke dalam rumah. Sudah ada Pak Ustadz yang sedang di samping Bu Kokom. Mas, ibu kenapa? Tanya Sulis cemas. Sulis berusaha menghubungi saudaranya lagi untuk memberitahu keadaan Bu Kokom yang hampir sekarat. Karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya Sulis mengajukannya. Sulis langsung mengambil air wudhu dan mengambil buku Yasin untuk segera dibacakan di samping ibunya. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ucap Pak Ustadz. Seketika tangis Sulis langsung pecah ketika mendengar ucapan yang keluar dari mulut Pak Ustadz. Ibu! Teriak Sulis. Beberapa tetangga mulai berdatangan ke rumah. Sulis masih menangisi kepergian ibu tercintanya. Pukul 19.15, keempat saudaranya belum juga datang. Padahal ibunya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ibu, maafkan Sulis yang tidak bisa mengabulkan permintaan terakhir ibu. Sulis tidak mengumpulkan anak-anak ibu di sini, gumam Sulis. Ari dan beberapa ibu-ibu langsung menenangkan Sulis. Perlahan Sulis bisa tenang. Dan pukul 20.05, Sulis keluar rumah untuk mengambil beberapa daun pandan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu di sini. Lis, ada apa ini? Tanya Bowo. Keempat saudaranya datang bersama-sama dan menggunakan satu mobil. Mereka tampak sangat rapi sekali. Untuk apa kalian kesini? Kalian tidak perlu datang lagi ke sini, karena semuanya sudah terlambat, teriak Sulis bercampur kesal. Ibu, teriak Delima dan langsung masuk ke rumah. Sulis meluapkan isi hatinya pada keempat saudaranya, hingga Ari dengan sigap datang dan menenangkan Sulis. Keempat anaknya langsung menangis di samping jenazah ibunya. Semua penyesalan yang diucapkan mereka kini sudah sia-sia. Pemakaman dilangsungkan malam ini hingga selesai di jam 23.00. Sulis tidak ingin jenazah ibunya diinapkan, jadi memilih untuk cepat-cepat dimakamkan. Lis, kenapa ibu bisa seperti ini? Tanya Delima. Bahkan Sulis sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan apapun, meskipun keempat saudaranya merasa benar-benar sangat kehilangan. Lis, jawab pertanyaan kami, tanya Adnan. Apa yang harus aku jawab? Aku sampai jalan kaki untuk memberitahu kalian kalau ibu ingin bertemu malam ini. Dihubungi saja kalian susah. Terus apalagi yang mau kalian tanyakan? Bentak Sulis. Kenapa untuk bertemu ibu saja kalian susah sekali? Ibu tidak ingin apa-apa, ibu hanya ingin kalian semua berkumpul, saut Ari. Diam, ini urusan kami berlima, kamu jangan ikut-ikut, kata Anwar. Urusan kita berlima? Bahkan yang mengurus ibu saja hanya aku dan Mas Ari. Peran kalian apa? Tanya Sulis. Akhirnya mereka semua terdiam.
Tapi Anwar dan Aurel langsung pulang karena merasa kesal dengan ucapan Sulis. Sulis langsung duduk di kursi dan Ari mengambil air minum, bahwa Adnan dan Delima masih berada di rumah Sulis. Mereka semua merasakan sangat kehilangan dan menyesal karena tidak datang tepat waktu. "Mas, ayo pulang," bisik Desti. Di waktu dini hari mereka memutuskan untuk pulang. Sulis juga akan mengajak Farhan untuk tidur. Sulis dan Ari justru tidak bisa tidur malam ini, apalagi waktu sebentar lagi akan pagi. "Mas, apa kita mau buat acara tahlilan?" tanya Sulis. "Iya Lis, tapi ala kadarnya saja ya. Kan tadi kita dapat uang juga dari sumbangan dan dari desa," jelas Ari. Biasanya tahlilan orang meninggal dari hari pertama, ketiga, dan ketujuh selalu diberikan ceting berisi nasi. Tapi karena modal yang menipis, akhirnya mereka memutuskan untuk tahlilan 7 hari hanya menyuguhkan air putih dan semangka saja. "Iya mas, yang penting kan niatnya," ujar Sulis. Mereka pun mendiskusikan malam ini hanya berdua, karena mereka tidak mau berharap besar lagi kepada keempat saudaranya. Setelah 7 hari berlalu, kini Sulis sudah tidak terlalu kerepotan. Bagaimana tidak dia melakukan semuanya hanya sendirian. Saudara-saudaranya pun hanya datang saat acara sudah akan dimulai. Maklum saja, mereka adalah orang sibuk. Saat Bu Kokom masih ada pun mereka susah datang, apalagi sekarang ketika ibunya sudah tidak ada. Mereka datang pun hanya saat sempat saja. "Alhamdulillah Lis, seterusnya kita doakan ibu setiap malam saja. Kalau ada rezeki 100 harian dan 1000 harian kita doakan bareng tetangga lagi," jelas Ari. Farhan begitu sangat murung ketika sudah tidak ada neneknya. Farhan merasa kesepian, begitu juga dengan Sulis. "Bu, Farhan kangen nenek," kata Farhan. "Kalau kangen kamu harus doain nenek terus," saut Ari. "Iya ayah, setiap sholat Farhan pasti mendoakan nenek," kata Farhan. Di benak Sulis sebenarnya masih penasaran dari mana suaminya mendapatkan uang saat operasi ibunya. "Mas, ada yang mau aku bicarakan," kata Sulis. "Ada apa Lis?" tanya Ari ketika Farhan sudah pergi. "Mas, kamu belum bilang dari mana punya uang untuk biaya operasi ibu," tanya Sulis. Ari langsung menjelaskan karena tidak mau menyembunyikan apapun lagi pada istrinya. Ari sebenarnya meminjam uang dari Bank Titil dengan jaminan sertifikat rumahnya. "Maaf Lis, aku sebelumnya tidak meminta persetujuan darimu karena keadaannya sudah sangat mepet," jelas Ari. "Ya Allah, terus sekarang bagaimana kita membayarnya mas? Dan berapa cicilan dalam sebulannya?" tanya Sulis. 1.350.000 sebulan dan itu sudah termasuk bunganya, jawab Ari. Sulis seketika langsung terdiam memikirkan dari mana mereka bisa mendapatkan uang jutaan dalam 1 bulan. Karena kenyataannya, mereka hanya bisa mendapatkan 20-50 ribu sehari. Ari tidak menanyakan kenapa Sulis diam karena dia sudah tahu apa yang ada di pikiran istrinya. "Mas, Bang Titil itu kejam loh. Bagaimana kalau kita tidak bisa membayarnya? Kita mau tinggal di mana mas?" tanya Sulis. "Lis, sebenarnya juga aku bingung, tapi mau bagaimana lagi? Semua aku lakukan demi ibu," kata Ari. Sulis yang malang selalu menanggung beban begitu berat dalam hidupnya. Sulis tak henti-hentinya mendapatkan cobaan seperti ini, karena sejatinya mempunyai saudara kaya tidak menjamin kehidupan kita. Sulis tetap kesusahan bahkan untuk makan sekalipun, walaupun keempat kakaknya hidup bergelimang harta. "Mas, kenapa pulang lebih awal?" tanya Sulis. Biasanya Ari akan pulang sampai petang karena mencari penumpang. Tapi hari ini Ari hanya pulang jam 12 siang. "Lis, sekarang aku sudah tidak punya motor, jadi cuma bisa kerja di pasar. Sedangkan tengah hari pasar sudah tutup," jelas Ari. Kian hari kehidupan mereka semakin terpuruk, terutama kebutuhan ekonomi yang tidak pernah terkendali. "Bagaimana ini mas?" gumam Sulis. Sebenarnya Sulis adalah sosok wanita yang tidak suka mengeluh. Tapi jika sudah di posisi seperti ini, apa yang harus diperbuat lagi selain mengeluh? Sedangkan dirinya dan suaminya sudah berusaha keras. "Lis, jika suatu saat di rumah ini ditarik oleh Bank Titil, kita tinggal di rumah peninggalan ibu saja," kata Ari. "Kita mau tinggal seorang diri di sana mas. Lagian bagaimana sekolahnya Farhan, dan kamu mau kerja apa di sana?" tanya Sulis. Pertanyaan Sulis satu pun tidak bisa dijawab oleh Ari. Rasanya sangat mustahil mereka akan betah di sana. Jika aku mencoba menawarkan kepada orang, apakah kamu setuju? Mana tahu ada yang beli. Setidaknya cukup untuk menebus rumah ini, Lis," jelas Ari. "Terserah kamu saja mas, bagaimana bagusnya saja," ujar Sulis yang sudah kehabisan akal. Ari langsung pergi untuk mencari informasi siapa yang bersedia
membeli tanah yang cukup luas beserta rumah yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan itu. Ari juga sudah memposting di akun Facebook miliknya hingga dikomen oleh Anwar. Ibu sudah pergi mulai dijual ya ini rumah, Anwar. Ngurus juga tidak gratis, balas Aurel. Mereka berdua memang sengaja komen di unggahan iklan Ari untuk mengejaknya. Untung saja Ari orangnya sangat sabar. Tiba-tiba Sulis menelpon Ari untuk segera pulang karena ada tamu yang datang. Ari pun langsung bergegas pulang takutnya kalau Bang Titil yang datang. "Ah, itu suami saya, Pak," kata Sulis. Ada 4 orang yang datang berpakaian sangat rapi, tapi Ari yakin kalau orang itu bukanlah Bang Titil. "Ada apa ya, Pak?" tanya Ari dengan sopan. Salah satu dari mereka menjelaskan kalau mereka adalah petugas dari perusahaan listrik, dan mereka menjelaskan kalau tempat Bu Kokom akan dibangun tower listrik sebagai saluran untuk ke daerah lain. "Jadi kami datang untuk membeli lahan itu," ujar Pak Gayus namanya. Mereka juga menjelaskan kalau ada beberapa lahan yang akan dibeli di sana, termasuk lahan milik Bu Kokom yang akan menjadikan saluran listrik. "Alhamdulillah ya Allah," gumam Sulis dalam hati. Sulis yakin tanahnya tidak mungkin dijual dengan harga murah jika dibeli oleh perusahaan seperti ini. Bahkan harganya bisa mencapai puluhan kali lipat. "Lis, bagaimana ini?" tanya Ari. Mereka semua cukup lama untuk berdiskusi hingga mendapatkan harga per meter 800.000. Sedangkan lahan Bu Kokom di sertifikatnya tertulis 1 hektar. Belum lagi ditambah ganti rugi tanah dan juga ganti rugi tanaman. Karena lahan milik Bu Kokom sudah dibangun rumah, jadi ditambah lagi ganti rugi bangunan. Jadi kira-kira hitungan mereka Sulis dan Ari mendapatkan uang sekitar 8 miliar, belum termasuk uang ganti rugi. Dan semua itu masih dirincikan. Jika mereka setuju, maka orang yang tanahnya kena dikumpulkan semua dan akan dirapatkan kembali. "Ini serius, Pak?" tanya Sulis yang masih tidak percaya mendapatkan rezeki yang super dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Benar, Bu. Mungkin lusa saya akan kembali lagi untuk mengurus semuanya. Boleh saya minta nomor HP-nya biar nanti akan saya hubungi lagi," kata Pak Gayus. Ari langsung memberikan nomor ponselnya dan mereka berempat langsung berpamitan untuk pergi. "Mas, apa sekarang kita sedang tidak bermimpi?" tanya Sulis. "Lis, ini adalah rezeki yang tidak terduga," gumam Ari. "Setidaknya dengan begini kita bisa merubah kehidupan Mas. Andai saja ibu masih ada," kata Sulis. "Ibu di sana sudah bahagia, Lis. Jadi jangan bicara seperti itu lagi ya," ujar Ari. "Ternyata benar apa yang kamu ucapkan dulu, Mas. Tidak akan jadi miskin jika kita menyisihkan harta untuk orang tua. Justru Allah menggantikannya dengan yang lebih, Mas," kata Sulis. "Kamu benar, Lis," kata Ari. "Mas, jika kita sudah punya rumah yang layak dan kebutuhan sudah bisa terpenuhi semua, tolong bawa ibumu ke sini untuk kita rawat," pinta Sulis. "Sungguh mulia hatimu, Lis. Semua orang akan beruntung jika memiliki istri sepertimu," kata Ari sambil menangis. "Bahkan aku yang harusnya beruntung memiliki suami sepertimu. Dengan senang hati kamu merawat ibuku. Bahkan kamu rela mengorbankan semua hartamu demi ibuku, Mas." Jelas Sulis hingga air matanya tumpah. Sulis langsung menangis sesegukan di pundak Ari. Apalagi mereka sambil menceritakan masa lalu pahitnya kehidupan yang mereka jalani berdua. Mereka sama sekali tidak mengeluh, bahkan saling menguatkan. Dan ini doa dan usaha mereka sudah terjawab oleh Yang Maha Pencipta. "Ayah, Ibu, ada apa?" tanya Farhan yang baru saja pulang. "Sudah pulang, Nak. Ibu tidak apa-apa kok," kata Sulis. Farhan datang lalu mengelap air mata Sulis. Farhan paling tidak bisa melihat ibunya menangis. "Lis, ajak Farhan makan," kata Ari. Sulis dan Farhan langsung ke dapur untuk makan. Ari langsung pergi lagi untuk mengurus beberapa urusan lagi. "Besok kita dinner yuk, kan Ayus baru buka kafe baru." Aurel mengirimkan pesan di grup keluarga. Padahal semua orang tahu ekonominya sekarang sedang di bawah, tapi gaya hidupnya masih penuh gengsi. "Bolehlah, Desti juga suntuk di rumah terus," Bowo. Sulis yang sedang menemani Farhan nonton TV sibuk mengintip grup keluarga di aplikasi hijaunya. "Hayo deh, Delimah." Jika untuk acara seperti itu, mereka langsung dengan sigap bergegas tanpa basa-basi. Sakit rasanya hati Sulis ketika teringat mendiang ibunya. "Cuman kita aja nih, Adnan." "Biasanya juga cuman kita kan?" "Yang ono mah songong, lagian kalau ikut pasti pingin dibandarin," Aurel. Sepertinya Aurel mulai menyindir Sulis. Penyakit hati Aurel memang sangat besar. Rasanya Sulis sudah lelah karena selama ini mereka selalu menyindir keluarganya. Tapi Sulis selalu diam. Lebih baik introspeksi diri tanpa menyinggung orang lain, Sulis.
Sulis ikut membalas dengan sigap. Aurel langsung membalas dengan kata-kata yang cukup pedas. Wah, ada yang tersinggung nih. Baguslah, tandanya masih waras. Aurel. Hanya Aurel dan Sulis yang berdebat, sedangkan yang lainnya tidak ikut campur. Lihat Lih, aku beli tas baru. Mending bahas tas saja daripada bahas yang tidak jelas. 5. Sulis mulai tersingkirkan lagi dan yang lainnya pada memuji tas yang dibeli oleh Delima. Akhirnya soal penjualan rumah itu didengar oleh semua saudara Sulis. Tentu saja mereka menjadi berubah pikiran dan menginginkan kembali tanah itu. Sulis, ucap Bowo. Keempat kakaknya datang ke rumah Sulis. Mereka semua ingin membicarakan masalah penjualan rumah yang dibeli oleh perusahaan listrik. Sulis langsung membuka pintu, kebetulan Ari juga ada di rumah. Dan mereka berdua keheranan, kenapa saudaranya datang bersamaan seperti ini? Ada apa bang? Tanya Sulis. Yang mau jual rumah seharga miliaran diam-diam baik, ledek Anwar. Lis, alangkah baiknya kalau rumah itu kita bagi rata saja. Mau bagaimanapun itu hak kita juga, kata Bowo yang langsung to the point membicarakan masalah rumah. Iya Lis, kamu itu pengen enaknya sendiri, sahut Anwar. Mendengar ucapan Anwar yang tadi selalu menyudutkan membuat Sulis ingin bicara. Enaknya sendiri, bahkan yang merasakan pahit juga aku sendiri bang, kata Sulis. Anwar tidak mengira kalau adiknya berani menjawab ucapannya. Biasanya Sulis hanya diam dan iya saja. Jadi gimana ini, kalau kamu tidak mau terpaksa kami gugat, kata Adnan. Gugat saja, aku tidak takut. Lagian nama di sertifikat rumah itu sudah diganti oleh ibu dengan namaku, celah Sulis. Kali ini Sulis tidak mau diinjak-injak lagi oleh saudaranya, dan dia mulai membuat jati dirinya. Sulis akan mempertahankan rumah itu. Sifat manusia akan terlihat yang sebenarnya saat sudah memiliki uang. Pepatah itu memang benar adanya, kata Delima. Iya, itulah kalian. Bukankah kalimat itu ditunjukkan untuk kalian? Sifat kalian lama terlihat tidak peduli lagi kepada orang tua setelah memiliki harta, sahut Sulis. Ucapan Sulis membuat saudara-saudaranya menjadi jengkel, karena apapun itu Sulis selalu menjawabnya dengan telak. Ari dari tadi diam saja karena tidak mau ikut campur urusan keluarga mereka. Tapi jika perlu dia akan membela istrinya. Bowo dan ketiga adiknya masih kekeh ingin mendapatkan bagian juga dari rumah itu. Tapi tentu tidak bagian sedikit. Kamu juga tidak akan bisa menjual rumah itu tanpa tanda tangan kami, karena kami juga berhak atas rumah itu, kata Adnan. Tidak bang, kalian sudah tidak ada hak apapun lagi. Lagi pula dulu kan kalian sendiri yang memberikan rumah itu juga karena aku sudah merawat ibu. Tanpa rasa malu sekarang kalian memintanya lagi, kata Sulis. Mereka berlima sempat cekcok dan berdebat hebat. Bahkan Sulis mendapatkan ancaman dari mereka. Hidup kamu tidak akan tenang jika kamu makan uang itu sendirian, kata Anwar. Tidak mungkin aku memakan uang itu semua. Jika kalian mau pasti aku akan memberikan juga hadiah untuk kalian, kata Sulis. Tidak, kami ingin dibagi rata, sahut Bowo. Sulis langsung pergi ke kamar dan meninggalkan saudaranya karena tidak mau berdebat berkepanjangan. Akhirnya keempat saudarinya memutuskan untuk pulang karena Sulis memilih untuk mendekam di dalam kamar. Tapi tentu saja dengan kalimat umpatan yang mereka ucapkan pada Sulis hingga sakit hati. Mas, bagaimana ini? Tanya Sulis. Kalau dibagi rata, Mas kurang setuju. Tapi jika mereka hanya ingin mencicipi barang 1 juta 2 juta pasti dikasih, ujar Ari. Sebenarnya mereka berdua sudah mendiskusikan kalau uang yang akan didapat tidak hanya untuk keperluan pribadi saja. Mereka akan menggunakannya untuk membangun masjid atas nama Bukokom. Dan masih banyak lagi rencana amal yang mereka akan lakukan setelah mendapatkan uang itu. Tapi, jika uang itu dibagi rata kepada saudara-saudaranya, mungkin akan dipakai untuk foya-foya, karena Sulis ingin mengamalkannya atas nama almarhum ibunya. Pantas, suka cari muka sama almarhum ibu, ternyata ada niat terselubung, tulis Aurel di akun media sosialnya. Sulis yang membaca postingan itu lagi-lagi merasa tersindir. Seharusnya kakak iparnya tidak membuat status seperti itu. Sulis menaruh ponselnya dan melanjutkan pekerjaan rumah. Tiba-tiba Ari pulang dalam keadaan babak belur. Astagfirullahaladzim, Mas, kamu kenapa? Tanya Sulis yang berlari mendekati suaminya. Tadi ada orang yang ngeroyok tapi entah siapa, gumam Ari. Sulis langsung mengambil obat dan membersihkan luka Ari. Belakangan ini memang sering ada orang yang meneror dan melakukan hal yang tidak-tidak terhadap keluarga mereka. Tidak jarang juga, Sulis mendapatkan pesan berupa ancaman dari nomor tak dikenal. Sulis tidak mau menuduh, hanya saja pikirannya tertuju kepada saudara-saudaranya. Mas, sebaiknya kita lebih berhati-hati, kata Sulis. Hingga akhirnya Anwar dan Bowo datang lagi ke rumah Sulis untuk menyuruh menandatangani surat perjanjian.
Lis, Sulis, panggil Bowo. Ada apa mas? Tanya Sulis. Bowo melempar sebuah surat ke atas meja, lalu menjelaskan kalau Sulis harus menandatanganinya. Karena paksaan dan desakan, akhirnya Sulis mengambil pulpen. Bowo bilang kalau itu adalah surat dari desa. Tunggu Lis, kata Ari. Ari yang tidak gugup dan tidak takut seperti Sulis langsung mengambil surat itu dan membacakannya meskipun sangat banyak. Benar saja apa dugaan Ari. Surat itu masih berhubungan dengan warisan mertuanya yang lebih parahnya lagi. Surat itu berisi kalau Sulis tidak mendapatkan sepeser pun. Meskipun sertifikat rumah sudah atas nama Sulis, tapi tetap saja saudara-saudaranya berusaha untuk mendapatkan semuanya. Kamu jangan ikut campur, kata Anwar. Lis, jangan ditandatangani, perintah Ari. Anwar langsung maju dan memaksa Sulis untuk menandatanganinya segera. Awalnya Sulis menolak, dan tiba-tiba Anwar seperti akan menampar Sulis. Untung saja ada Ari yang siaga. Krek! Ari mengambil surat itu dan langsung disobek di hadapan iparnya dengan begitu berani, hingga Bowo dan Anwar jadi marah besar. Teret. Tiba-tiba telepon Bowo berbunyi dari istrinya. Dengan sangat panik, Bowo langsung pulang. Bang, tunggu! Teriak Anwar. Entah apa yang terjadi sampai Anwar ditinggalkan. Karena tidak ada kendaraan, akhirnya Anwar berjalan kaki dengan bahasa kesal. Mungkin di depan gang baru bisa mendapatkan ojek yang lewat. Sekarang keadaan Anwar dan istrinya hampir sama dengan Sulis dan Ari. Keadaan ekonomi mereka sedang diuji. Ternyata Desti sedang mengalami kontraksi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya, ada kendala saat akan persalinan. Sedangkan usia kandungan Desti baru 7 bulan, tapi dia sudah mengalami kontraksi seperti akan melahirkan. Aduh mas, perutku sakit sekali, pekik Desti. Bowo yang sedang fokus menyetir tidak terlalu menghiraukan teriakan istrinya. Bowo sebenarnya sangat bingung apa yang harus dilakukan. Sabarlah, kata Bowo. Namun di tengah perjalanan yang sepi mobilnya mogok. Bowo yang sudah panik langsung turun dan mencari kendaraan yang lewat. Namun sayangnya, tidak ada kendaraan yang lewat karena di daerah jalan yang kini mereka lalui sedang sangat sepi. Sial, ungkap Bowo. Bowo mengambil ponselnya di dalam mobil, tapi anehnya sinyal langsung hilang, sedangkan Desti masih kesakitan dalam mobil. Hingga akhirnya Bowo mencari sinyal dan mendapatkannya. Dia langsung menelpon Anwar. War, tolong jemput aku di alamat ini, kata Bowo di telepon. Aku tidak punya mobil kan, kata Anwar kesal. Ya carilah, cari taksi atau apapun, cepatlah, bentak Bowo yang panik. Tadi saja aku jalan kaki abang tinggal, sekarang lebih baik abang jalan kaki saja, kata Anwar. Sial, bentak Bowo. Bowo langsung mematikan ponsel dan kembali menelpon Delima. Sudah 3 kali ditelepon tapi tidak diangkat hingga akhirnya diangkat juga. Delima, jemput abang di alamat ini. Desti sedang kesakitan dan mobilnya mogok, kata Bowo. Aku sedang di luar kota bang, kata Delima. Tanpa basa-basi, Bowo langsung mematikan ponselnya dan menelpon yang lainnya. Tapi sama sekali tidak ada yang bisa membantu. Hingga akhirnya ada mobil pick-up lewat tapi sayangnya penumpang sedang penuh di depan. Bang, bisa kami menumpang karena istri saya sedang kesakitan, kata Bowo. Kalau di depan penuh, ada ibu saya yang sudah tua, kalau mau di belakang, katanya. Apa tidak dengar kau, istri saya sedang kesakitan, masa ia mau ditaruh di bak belakang, ujar Bowo. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, ibu saya juga sedang sakit ini, kata Pak Sopir. Mau tidak mau akhirnya Bowo menggendong Desti untuk naik ke bak mobil. Meskipun Desti beberapa kali menolak karena malu. Mas, aku tidak mau, kata Desti sambil kesakitan. Diamlah, ini demi keselamatanmu, kata Bowo. Akhirnya mereka naik di bak mobil dengan kepanasan. Tapi tak lama mereka akhirnya sampai juga ke rumah sakit. Desti langsung segera dibawa ke ruangan untuk ditangani oleh dokter. Dokter menyuruh Desti untuk tidak banyak teriak dan lebih baik mengatur nafasnya. Namun Desti sudah sangat kesakitan hingga akhirnya dokter memutuskan untuk mengambil jalan operasi. Tapi tiba-tiba rasa sakit itu hilang seketika. Jadi dokter menyarankan Desti untuk jalan-jalan kecil karena masih pembukaan 3. Tapi sampai malam Desti tidak merasakan sakit lagi hingga akhirnya memutuskan untuk pulang karena tidak betah di rumah sakit. Sesampainya di rumah rasa sakit Desti kadang terasa kadang hilang. Hingga Bowo yang khawatir langsung membujuk Desti untuk balik lagi ke rumah sakit. Tapi Desti menolak dan ingin diperiksa di bidan terdekat saja. Bidan bilang Desti masih pembukaan 3. Loh Bu Bidan bagaimana sih? Perasaan kemarin sore istri saya sudah pembukaan 3, masa tidak nambah-nambah, kata Bowo. Bidan berkata yang sesungguhnya dan Bidan menyarankan untuk mereka berdua untuk langsung ke rumah sakit saja.
karena di puskesmas kurang perlengkapan. Lebih baik istrinya dibawa ke rumah sakit saja, di sana pasti bisa lebih terkontrol, kata bidan. Tidak mas, Desti mau pulang saja, nanti kalau sudah terasa sakit lagi baru ke rumah sakit, kata Desti. Meskipun bidan sudah merujuknya agar mau ke rumah sakit, tapi Desti tetap menolak. Akhirnya Bowo mengalah dan membawanya pulang. Des, kenapa tidak mau dibawa ke rumah sakit sih sebelum akibatnya fatal, kata Bowo. Desti takut mas, lagian kenapa ya dengan kandungan Desti? Masa dari kemarin pembukaannya tidak bertambah, kata Desti. Karena belum waktunya Des, kan ini baru 7 bulan, kata Bowo. Lalu kenapa aku sudah kontraksi mas? Dan kenapa dokter kemarin bilang sudah pembukaan 3? Tanya Desti bingung. Kejadian ini memang sulit dipecahkan, dan mereka berdua sama sekali tidak terpikir akan karma kejadian dulu. Bisa jadi Desti seperti ini karena telah durhaka kepada mertuanya, begitu juga dengan Bowo. Aduh, mas, perutku sakit lagi, kata Desti. Mereka berdua langsung ke rumah sakit lagi. Bowo dengan cepat membawanya pergi dan memberi kabar kepada saudara-saudaranya. Karena Bowo mengirim pesan di grup keluarga hingga dibaca juga oleh Sulis, dan mereka semua berkumpul di rumah sakit. Bang, Kak Desti kenapa? Tanya Delima. Tidak tahu, padahal usia kandungannya masih 7 bulan, jawab Bowo. Bang, alangkah lebih baik menyuruh Desti untuk meminta maaf pada abang dan saudara-saudaranya. Mungkin dengan begitu semuanya akan dipermudah, kata Sulis. Apa kamu kira Desti itu penuh dengan dosa? Sentak Bowo. Semua orang pasti punya dosa bang. Mana tahu Desti pernah bicara yang menyakiti hati orang. Bang, apa susahnya sih menyuruh minta maaf? Kata Sulis. Mulai ingin disembah ya kamu Lis? Tanya Anwar. Sulis langsung diam. Tidak menyangka kalau saudaranya sampai berpikiran seperti itu. Padahal Sulis hanya teringat kepada almarhum ibunya. Pernah dibuat sakit hati oleh ucapan Desti. Pergilah dari sini Lis. Bahkan aku tidak butuh kalian ada di sini. Sentak Bowo pada Sulis dan Ari. Bowo hanya sibuk marah-marah dan tidak memikirkan istrinya sedang kesakitan di ruang operasi. Desti akan dioperasi malam ini juga, karena anjuran dari dokter, daripada perutnya terus-menerus merasakan sakit. Lis, ayo pulang, kata Ari mengajak istrinya untuk pulang. Bang, kalau mau pergilah ke makam ibu dan meminta maaf, kata Sulis sambil beranjak pergi melangkahkan kaki keluar dari rumah sakit. Di perjalanan Sulis masih memikirkan keadaan Desti. Pasti dia sangat kesakitan sekarang. Mas, kasihan ya Desti, gumam Sulis. Iya Lis, mau bagaimana lagi coba? Dia sangat keras kepala, kata Ari. Mereka berdua sengaja meninggalkan Farhan di rumah sendirian. Karena kebetulan tadi sedang mengaji. Meskipun bermodal motor pinjam dari tetangga, mereka mengusahakan untuk bisa datang menemui Desti. Mas, cepat ya, nanti Farhan keburu pulang, kata Sulis. Iya Lis, jawabnya. Sesampainya di rumah ternyata Farhan sudah menunggunya di teras depan. Farhan tahu kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit. Bu, bagaimana keadaan Tante Desti? Apa udah punya bayi? Tanya Farhan. Belum, jawab Susi. Tiba-tiba ponsel Sulis berdering karena ada telepon dari Delima. Ia mengabarkan kalau bayi Desti sudah lahir namun 10 menit setelah lahir meninggal dunia karena prematur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana keadaan Desti? Ucap Sulis. Desti masih terbaring dan mengalami syok, kata Delima. Sulis melihat lagi ke arah Ari. Rasanya ingin pergi ke sana, tapi tadi mereka baru saja diusir oleh Bowo. Bagaimana mas? Apa kita ke sana lagi? Tanya Sulis. Pakai apa? Kan motornya sudah dibalikin, kalau pinjam lagi malu dong, ujar Ari. Sulis dan Ari memutuskan untuk diam di rumah saja, daripada sudah susah payah meminjam motor tapi nanti malah diusir lagi. Nak, kenapa kamu tinggalkan ayah? Ucap Bowo memeluk jenazah anaknya. Bowo begitu sangat terpukul dengan kejadian ini, kehilangan sosok anak lelaki yang selama ini ia dambakan. Sabar bang, ucap Anwar. Deret, tiba-tiba ponsel Anwar bergetar dan ia langsung pergi untuk mengangkatnya. Halo, tanya Anwar. Ternyata yang menelpon adalah Bang Titil yang selama ini Anwar meminjam uang. Sudah lewat tempo selama 2 bulan, Anwar belum membayar hutang. Siapa mas? Tanya Aurel. Bang Titil, bisik Anwar. Bilang aja besok, kata Aurel. Besok akan saya bayar langsung, sekarang saya lagi sibuk, ucap Anwar lalu mematikan ponselnya. Anwar dan Aurel sedang berpikir keras bagaimana cara mendapatkan uang untuk membayar tagihannya besok. Mas, kita ambil sesuatu milik Bang Bowo saja, kurasa kondisi seperti ini sangat bagus untuk kita, ajak Aurel. Apa yang akan kita ambil? Bisik Anwar. Tuh, ada ponsel di meja, pasti harganya jutaan, dan ambil cincin Kak Desti saja, sekalian mumpung belum pulih, kata Aurel. Akhirnya mereka berdua langsung melakukan misi mencuri barang Bowo.
dan Desti, berharap tindakan tidak diketahui oleh siapapun. "Kamu urus Desti, aku urus Bang Bowo," ujar Anwar. Akhirnya mereka berdua langsung mengambil ponsel dan cincin. Mereka membawanya keluar rumah sakit untuk diamankan dulu. Bowo yang sedang bersedih tidak memikirkan barang-barang miliknya, dan misi Anwar bersama istrinya berhasil. "Mas, aku akan langsung menjual barang-barang ini. Kamu ke rumah sakit saja lagi supaya tidak ada yang curiga," jelas Aurel. Anwar mengiyakan dan langsung masuk lagi ke rumah sakit. Anwar langsung membantu abangnya mengurus jenazah sang bayi. Tidak lama Desti sadar dan langsung diurus oleh Delima. Desti dan Bowo begitu sangat terpukul hari ini. "Kak, sabar ya," ucap Delima. "Loh, Aurel mana?" tanya Adnan. Anwar yang mendengar itu langsung menjawab pertanyaan dari Adnan. "Lagi ke kamar mandi, katanya perutnya mulas," jawab Anwar. Anwar memang tidak bisa menyembunyikan rasa gugup itu, tapi Anwar berusaha menutupinya dan langsung ke belakang. Bowo dan rombongan yang lainnya pulang untuk membawa jenazah anaknya yang akan disolatkan dan diurus di rumah. Sedangkan Desti akan tetap di rumah sakit karena ada Delima dan suster yang menjaganya. Sesampainya di rumah, Sulis dan Ari turut datang untuk berbelasungkawa. Meskipun mereka berdua tidak begitu mendekati Bowo karena takut diusir lagi. Tapi dari kejauhan, Bowo melihat adik perempuannya itu bersama suaminya. Bowo hanya memandanginya tanpa mengucapkan kata apapun. "Lis, kamu ke rumah sakit saja ya, jaga Desti," ucap Ari. Sulis selalu mengikuti apa yang diucapkan oleh suaminya. Sulis langsung pergi mencari angkot untuk rumah sakit. Sesampainya di sana tidak ada siapa-siapa, bahkan Delima pun tidak ada. Sulis sedang melihat Desti yang sudah sadar akan diri. "Kak, mau minum?" tanya Sulis. Desti hanya mengangguk karena badannya sedang tidak berdaya. Entah kenapa dia belum bisa menggerakkan badannya. "Apa anakku sudah dikuburkan?" tanyanya dengan nada senduh. "Belum, mungkin setengah jam lagi," jawab Sulis. Sulis langsung mengambil air putih dan meminumkannya kepada kakak iparnya itu. Sulis bisa melupakan kejadian malam itu saat dirinya dan Ari diusir. Teret, teret, tiba-tiba ponsel Desti berbunyi dan Sulis langsung mengangkatnya. "Halo Delima, bagaimana keadaan Desti?" tanya Bowo. "Ini Sulis," kata Sulis. "Hah? Mana Delima?" tanya Bowo. Bowo masih merasa kesal kepada Sulis hingga menanyakan di mana Delima yang sudah ditugaskan untuk menjaga Desti. "Tidak tahu, dari tadi aku tidak melihatnya," kata Sulis. "Bagaimana keadaan Desti?" tanya Bowo lagi. "Desti sudah sadar," jawab Sulis. "Ah, ya sudahlah, tolong jaga Desti sebentar dan ingat kamu jangan melakukan hal yang tidak-tidak," kata Bowo. Sulis menarik nafas dalam-dalam lalu beristighfar untuk menenangkan hatinya. Padahal niatnya sudah baik mau menjaga Desti, tapi tetap saja selalu salah di mata Bowo. "Apa katanya?" tanya Desti. "Menanyakan kabar Kak Desti, katanya sebentar lagi akan pergi ke pemakaman," jelas Sulis. Desti langsung menangis, katanya dia ingin melihat acara pemakaman anaknya. Tapi keadaan yang sangat tidak mungkin karena dokter belum memberikannya izin. Beberapa bulan kemudian Ari ditelepon oleh Pak Gayus karena beberapa minggu yang lalu Ari sudah mengumpulkan syarat-syarat. Ternyata beberapa orang akan mengecek keadaan tanah milik Ari. Bahkan Ari saja kurang paham batas-batas tanah tersebut hingga harus diukur ulang. Tanahnya sangat luas, bagus juga, tidak ada pepohonan karena tanah di atas bangunan rumah, kata Pak Hadi. Ari hanya tersenyum sambil mendengarkan beberapa orang yang sedang berdiskusi. Ada juga beberapa orang yang datang untuk melihat. "Wah, beruntung sekali tanahnya dibeli oleh Pak Gayus," kata Pak Jali, petani yang sering lewat di jalan ini. "Alhamdulillah Pak, dulu susah sekali menjual tanah ini," kata Ari. "Punya saya juga kena, tapi cuma beberapa meter saja, tapi uangnya cukup banyak apalagi tanah seluas ini," ujar Pak Jali. "Iya Pak, kalau dulu tanah sini nyaris tidak laku ya Pak, meskipun harganya sangat murah," ujar Ari. "Iya, saya saja menyesal tuh, lihat tanah yang di sana, itu dulu saya jual cuma 2 juta, masih untung tidak dijual semuanya," jelas Pak Jali. Entah dari mana Anwar tahu kalau Ari sekarang sedang berada di lahan. Dia datang sendirian. Kebetulan Anwar sedang tidak akur dengan Bowo karena pencurian yang ia lakukan sudah ketahuan. Bowo hampir saja akan memenjarakan Anwar, tapi niatnya itu diurungkan. Bowo lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengan Anwar. Anwar yang biasanya tergantung hidup kepada Bowo, kini harus hidup apa adanya dengan keadaan ekonomi yang cukup sulit. "Ri, biar saja aku yang mengurus semuanya, ini kan tanah ibuku," kata Anwar di depan banyak orang. "Anak almarhum Bu Kokom ya?" tanya Pak Gayus. "Iya Pak, harusnya memang saya yang berhak bukan dia," celetuk Anwar. "Oh, ini tanah warisan,
Bisalah dibagi-bagi, juga harganya fantastis loh, sahut Pak Hadi. Iya Pak, jadi nanti pembayarnya sama saya aja ya, kata Anwar dengan sangat percaya diri. Oh maaf, kalau begitu saya tidak bisa Pak, karena tanah ini sudah atas nama Sulis, jadi pembayaran hanya pada beliau, sanggah Pak Gayus. Saya juga anaknya Pak, tidak seharusnya yang mengurus semua ini menantunya, si Ari ini hanya menantunya dan saya anaknya, jelas Anwar. Tidak begitu konsepnya, kalau tanah ini masih milik Bu Kokom, pasti saya akan mengkonfirmasi pada setiap anaknya yang bersangkutan. Tapi tanah ini sudah atas nama Sulis, jelas Pak Gayus. Oh, kalau masalah pembagian kan bisa dibahas dan didiskusikan dengan Sulis. Kalau kami tidak tahu apa-apa Pak, ujar Pak Hadi. Ari hanya diam melihat Anwar yang tidak tahu malu, asal nyerobot meminta dirinya yang mengurus semuanya. Untung saja Pak Gayus orang cerdas, yang tidak mungkin membiarkan semua ini terjadi. Pak Gayus dan beberapa pasukan yang dibawanya sudah selesai untuk mengecek, mereka langsung mendatangi Ari dan meninggalkan Anwar. Semuanya sudah selesai dan syarat-syarat juga sudah lengkap. Besok semuanya akan berkumpul di bank jam 10 pagi Pak, kata Pak Gayus. Mereka semua bersalaman dan berpamitan untuk pergi karena masih ada hal yang harus dicek. Tiba-tiba Anwar datang menemui Ari dengan tatapan tidak suka. Jangan merasa senang dulu, pokoknya sebagian hasil penjualan rumah ini harus jadi milikku, kata Anwar mengancam. Ari yang tidak mau mempermasalahkan masalah ini, apalagi akan berbuntut panjang memilih untuk pergi dan tidak menggubrisnya. Hei Ari, teriak Anwar. Ari langsung pergi tanpa basa-basi. Anwar sangat kesal karena Ari tidak takut dengan ancamannya. Bagaimana Mas, apa semuanya lancar? Tanya Sulis. Alhamdulillah besok sudah diurus ke bank, jawab Ari. Ari juga menjelaskan kalau tadi Anwar datang ke lokasi dan mengancamnya untuk meminta sebagian dari uang penjualan. Terus, apa dia tidak melukai? Tanya Sulis panik. Tidak, aku sama sekali tidak menggubrisnya. Aku memilih untuk langsung pergi, kata Ari. Sulis langsung mengambilkan secangkir teh untuk suaminya. Sulis juga sudah menyiapkan makanan untuk Ari. Minum dulu Mas, nanti sekalian makan ya. Tadi Sulis sudah masak pucuk ubi, kata Sulis. Lis, sudah ada kabar lagi soal Kak Desti? Tanya Ari. Belum Bang Bowo tidak membalas pesan dari Sulis, kata Sulis. Setelah Desti keluar dari rumah sakit, justru penyakitnya semakin bertambah parah. Desti seperti orang yang tidak berdaya, jadi Bowo harus bolak-balik untuk berobat. Dalam waktu 1 bulan, Bowo sudah menjual beberapa mobil dan motor hanya untuk pengobatan istrinya. Bowo juga sudah resign dari kantor karena harus menjaga istrinya. Apa belum diketahui pasti penyakitnya Lis? Tanya Ari lagi. Belum Mas, padahal Sulis hanya ingin meminta pergi ke makam ibu, meminta maaf dan mendoakannya di sana, tapi mereka tidak mau Mas, gumam Sulis. Sabar, nanti kalau waktunya sudah tepat mereka pasti akan sadar hal itu, kata Ari. Tidak lama Anwar dan Adnan kembali datang ke rumah Sulis dan sudah pasti akan membahas soal penjualan tanah itu. Lis, bagaimana? Sudah cairan belum? Tanya Adnan. Kalian rajin datang ke sini cuman mau tanya cairan atau belum? Atau mau mengancam kami lagi? Tanya Sulis. Jangan sombong deh. Baru mau jadi orang kaya aja sombong ya sudah selangit, ujar Anwar. Bang, kalian semua pasti akan mencicipi hasil dari penjualan tanah itu. Kalian tenang saja, kata Ari. Tidak, enak saja cuman mencicipi, harus dibagi rata dong, kata Anwar. Kalian itu sok polos dan baik, tapi kalau masalah harta sudah terlihat sifat asli kalian, kata Adnan. Pergi, kalian pergi saja dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Jangan harap aku akan membagi rata uangnya, bentak Sulis. Sulis sampai-sampai kelepasan bicara karena emosi. Sulis tidak senang saja jika kehidupannya selalu diancam dan diinjak-injak seperti ini. Orang sabar seperti Sulis pasti ada batasnya juga. Pasti akan merasakan emosi jika sudah terdesak. Tidak lama Bowo juga datang dengan raut wajah masam. Wajar saja, karena belakangan ini dia sering banyak masalah. Lis, apa sudah cairan? Tanya Bowo. Saat Bowo datang, Anwar langsung menciut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Anwar masih malu karena ketahuan mencuri. Belum Bang, jawab Sulis. Abang lagi butuh uang nih untuk biaya pengobatan Desti. Mana mungkin abang menggadaikan rumah, jelas Bowo. Sudah ditemukan penyakitnya Bang? Tanya Sulis. Setiap pergi ke dokter pasti penyakitnya berbeda-beda. Abang pikir sih mereka belum bisa menemukan pasti apa penyakitnya. Karena semuanya saat dicek normal, jelas Bowo. Bang, cobalah bawa Desti ke makam ibu. Kalian di sana berdoa untuk ibu dan meminta maaf dengan sepenuh hati, kata Sulis. Cukup Lis, hentikan omong kosongmu. Aku kesini hanya ingin minta hak, kata Bowo. Bowo berbicara dengan nada tinggi dan menyakiti hati Sulis.
Semuanya datang memang hanya untuk mengincar uang. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.